Tapi sang suami mungkin tidak menanggapi dengan baik. Nah, sang istri kan dongkol. Tapi karena mikirnya, aduh daripada ribut ya, nanti dikira istri yang nggak tahu diri, udah suami capek kok malah ribut ya, nggak ngerti, akhirnya disimpan. Malas ribut lah ya. Padahal seperti tadi, kalau sesuatu yang disimpan, akhirnya kan menjadi terakumulasi. Akhirnya dia menjadi ya sudah, ya memang udah beginilah, ya udahlah besok mau pulang mau enggak terserah gitu. Istrinya pasti punya pemikiran seperti itu, toh dia di rumah juga nggak ada bedanya, cuman beda suara ngoroknya aja gitu kan. Nah, kalau dia nggak ada di rumah malah sepi. Nah, jadi itu jangan takut untuk ribut ya. Ya caranya adalah menyampaikannya pada saat yang tepat gitu. Jangan seperti tadi ya Pak ya, lagi ngorok bangun kita ngobrol gitu, kita harus ngomong ini. Nah itu suami bisa marah gitu ya. Jadi mungkin tunggu dia bangun atau disiram air dulu baru ngobrol. Ya berarti sebetulnya menghindar dari masalah itu sebenarnya sah-sah saja selama itu tujuannya bukan untuk memendam amarah itu sendiri ya. Jadi mungkin kalau untuk pada saat konflik itu terjadi dan daripada tegangan tinggi sama tegangan tinggi akhirnya kan berantem nih jadinya. Betul, nih. Yeah. Jadi kalau menahan diri dengan cara memilih untuk menghindar dari masalah itu, mencari waktu yang pas, itu masih oke saja. Masih bisa diterima. Tapi kalau meninggalkan untuk seterusnya itu yang menjadi big problem dalam rumah tangga. Kebanyakan orang malas ribut itu tadi. Iya, malas ribut karena setiap kali ngomong tanggapan dari pasangan negatif ya. Kamu nggak ngerti, aku capek misalnya begitu ya jawabannya, sehingga sang istri aduh percuma lah disampaikan karena pasti akan jadi ribut. Iya, seperti nggak ada gunanya begitu. Betul, ya. makanya memang harus dicari saat-saat yang memang sangat pas lah gitu. Misalnya pas suami lagi melakukan hal yang menyenangkan, atau mungkin pas berdua gitu ya. Iya, baik. Bisa tidak pasangan yang mengalami cinta yang hambar tapi dia menjalani pernikahan untuk jangka waktu yang panjang bahkan sampai seumur hidup gitu. Padahal di rumahnya sudah mengalami cinta yang hambar gitu. Oh, bisa jelas. Kadang orang bertahan karena pertama alasan anak, alasan harga diri. Kan malu dong, kita sudah nikah 15 tahun masa bercerai. Iya. Kemudian alasan mungkin pekerjaan dan berbagai macam alasan, alasan keluarga dan berbagai macam. Tapi waktu mereka bertahan dalam cinta yang hambar, mereka tidak akan pernah bisa menikmati keindahan cinta yang sesungguhnya. Ini kan menjadi rugi. Kita sudah berusaha mati-matian mempertahankan rumah tangga, tapi kita sendiri ngerasa hambar, ngerasa sama istri dingin, sama suami dingin gitu kan, rasanya tidak ada satu keindahan. Dan ingat, kalau tidak ada keindahan, ini akan merembet kepada anak-anak. Kenapa? Kalau cinta suami istri itu nggak bisa dipupuk, maka kepada anak-anak juga akan melihat teladan yang kurang baik. Ya, baik. Sepertinya kita harus ingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin Anda sedang mengalami kehidupan pernikahan Anda begitu membosankan. Anda mungkin sedang merasa sepertinya hubungan komunikasi antara Anda dan pasangan Anda sudah tidak bisa terjalin dengan baik lagi. Anda sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi dengan pasangan Anda, tetapi yang Anda dapatkan bukan penyelesaian dari masalah, melainkan justru Anda merasakan bahwa permasalahan ini menjadi semakin keruh dan suasana di rumah tangga Anda menjadi semakin tidak menyenangkan. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang kami ada untuk Anda. Kami mau undang Anda pemirsa untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga, dan Anda bisa menceritakan setiap permasalahan ya, Anda melalui SMS kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan apabila pemirsa yang ada di rumah mungkin merasa segan begitu ya, atau merasa sungkan apabila identitasnya diketahui oleh publik, Anda bisa memakai nama samaran pemirsa, karena tujuan dari acara ini adalah kami
sangat ingin untuk membantu Anda menyelesaikan permasalahan Anda, keluar dari permasalahan Anda. Iya, baik. Iya. Menurut Bapak apa sih Pak akibat dari cinta yang hambar itu? Akibat cinta yang hambar, Iya. yang tadi saya katakan bahwa dia pasti tidak akan bisa menikmati. Yang kedua, cinta yang hambar itu meninggalkan teladan yang buruk pada anak-anak, sehingga waktu anak-anak masuk dalam pernikahan, mereka berpikir hambar itu normal, padahal itu bukan sesuatu yang normal. Kemudian akibat yang biasanya jelas adalah perselingkuhan. Bahkan yang paling fatal adalah terjadinya perceraian. Kalau misalkan itu sudah sampai terjadi cinta yang hambar ini dan itu tidak segera diselesaikan, maka ya perceraian rata-rata banyak orang memilih bercerai daripada saya tinggal dengan suami istri tapi memiliki problem gitu. Untuk apa begitu ya? Ya, Kemudian untuk apa? berpikir untuk apa? Menyiksa diri. Iya. Menyiksa diri. Kenapa? Bayangin. Suami istri tidur di kamar A, Ya. suami tidur di kamar B. Atau suami istri saling buang badan. Ada tuh suami istri yang tidak ngomongan walaupun satu rumah. Ada yang sampai seperti gitu. Tapi gimana? Kalau ada orang senyum. Kalau ada orang seolah-olah baik-baik saja. baik-baik begitu saja. rumah Jadi kayak tangganya. sebuah kemunafikan tentang cinta yang hambar itu. Ya, tapi ada orang yang mengatakan bahwa urusan cinta-cintaan itu tuh urusannya ABG gitu loh. Kalau orang yang sudah menikah sekian tahun, rasanya kok kayak udah nggak musim lagi gitu kita bicara soal cinta-cintaan. Kayaknya udah nggak zamannya gitu. Gimana menurut Bapak seperti gitu? Ya memang, apalagi mungkin di Indonesia ya, kalau sudah lanjut usia peluk-pelukan mungkin malu ya. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek kok masih seperti ABG gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan kan seperti mobil ya, mungkin kalau kakek nenek itu mobil antik ya, mobil antik yang Mobil yang sudah tua gitu mobil ya. tua lah ya. Kalau tua kurang enak antik ya, mobil antik. Jadi tapi kalau walaupun mobil antik kan perlu dirawat ya, perlu dipelihara. Kalau tidak dirawat rusak ya. Nah, jadi seperti kalau kita ibaratkan seperti itu ya, sama dengan cinta ya, kalau tidak dipupuk ya, kita tidak rawat ya, tentu seperti tadi ya menjadi hambar ya, atau mungkin bisa menjadi hancur ya. Jadi kehidupan perkawinan semakin lama, kadang-kadang orang menjustifikasinya dengan ya memang waktu sudah berlalu lama ya, memang sudah wajar kalau kehidupan percintaan atau perkawinan itu tidak seperti 5 tahun yang lalu misalnya, karena waktunya sudah lewat gitu. Nah, orang membenarkan waktu itu menjadi penyebab lah ya, menjadi salah satu alasan. Nah, sama seperti tadi yang sudah tua kan, ini sudah tua ya wajarlah kami sudah tua, jadi cintanya ya sudah nggak ada misalnya gitu, sudah seperti teman gitu. Nah, jadi kalau saya lihat juga banyak pasangan yang sudah lanjut usia juga masih bisa menunjukkan kemesraan ya, bukan di publik saja tapi dalam kehidupan sebenarnya, Dan bisa menikmati Dan bisa cinta yang menikmati. sesungguhnya itu. Jadi cinta itu bukan berbicara biologis saja, tapi perasaan. Gelora cinta, ada keinginan bersama, ada satu kerinduan waktu istri atau suami pergi keluar kota mungkin. Jadi bukan, walaupun sudah tua dia tidak merasa sudahlah biarin aja engkong sudah jalan gitu kan. Nah, bukan begitu. Buktinya apa? Maaf nih, waktu seseorang meninggal walaupun sudah tua, sang istri merasa sangat kehilangan. Berarti itu kan masih ada cinta yang mungkin tidak diungkapkan kayak anak muda mungkin, tapi cintanya itu bisa mereka mungkin saling tatap-tatapan, habis itu ingat masa mudanya, aduh kamu sudah ada keriputnya ini gini ini. Mereka ketawa dan itu menjadi suatu hal yang indah dalam hidup ini. Cinta itu membuat membuat hidup ini menjadi sangat indah. Ya, bagaimana cara kita untuk menghindari dari yang belum terlanjur hambar cintanya? Oh mungkin yang pasangan Untuk muda pasangan ya, yang masih muda Pasangan gitu, belum muda terlanjur atau yang terlanjur belum- hambar begitu cintanya. Ya. Gimana caranya untuk menghindari supaya tidak jadi hambar gitu? Ya yang jelas kalau seperti tadi Pak Susilo sampaikan, anak kalau memang orang tuanya mungkin memberikan contoh bahwa kehidupan perkawinannya hambar ya, jadi
ya sebagai anak harus berusaha menghapus itu ya dari pikiran, jangan menjadi takut untuk berumah tangga akhirnya kan. Nanti seperti orang tua saya tidurnya satu di kamar sana, satu di kamar sana gitu. Nah, itu bukan sebuah contoh yang bagus. Jadi yang terpenting adalah bisa menetapkan skala prioritas ya. Ya. Memang ya di dalam kehidupan sekarang ada tuntutan ekonomi ya, tuntutan ekonomi, kemudian anak harus sekolah dan lain sebagainya. Tapi tetap tujuan utama berumah tangga kan harus kita lihat kembali ya, sehingga prioritas atau waktu untuk pasangan itu tetap perlu. Kalau kita lihat kan orang melalui fase pacaran dulu ya, fase pacaran kemudian menikah. Jadi jangan sampai justru grafiknya menurun ya. Pada saat pacaran mungkin waktu dihabiskan banyak bersama, tapi setelah menikah justru semakin jarang bersama. Nah itu seperti tadi contoh yang kerja itu kan, itu bukan sebuah contoh yang baik. Nah, jadi prioritas harus ditetapkan. Kemudian ya komunikasi ya. harus dibina terus ya, komunikasi yang baik dengan pasangan. Ya, jadi pada saat pacaran mungkin yang menjadi tujuan dari pasangan itu adalah bagaimana mendapatkan satu sama lain gitu. Tetapi ketika sudah menikah, kadang-kadang tujuannya malah jadi bergeser ke masalah ekonomi itu gitu ya, sehingga prioritasnya menjadi bergeser begitu ya. Nah, prioritas inilah yang kemudian harus dikembalikan lagi seperti itu ya Pak ya. Ya, dan dengan teknologi sekarang itu kan sekarang ada Facebook, ada Twitter ya. Sekarang orang menjalin komunikasi itu lebih ke virtual ya. Iya. Tidak langsung seperti ini. Jadi orang cenderung berkonsultasi melalui media-media seperti itu. Nah itu kita harus berhati-hati ya. Jadi kalau misalnya pasangan kok suami saya begini, istri saya begini, sudah nggak seperti dulu. Nah takutnya yang memberikan masukan adalah orang-orang yang memang punya kehidupan yang juga tidak bahagia kehidupan perkawinannya. Ya baik, bagaimana kalau pemirsa yang ada di rumah saat ini mungkin berkata bahwa aku ini kehidupan cintaku sudah benar-benar hambar, sudah tidak bisa lagi gitu ya memakai teori-teori, bukan lagi bukan tidak pernah mencoba gitu, tapi semua teori yang ada sudah pernah dicoba, seperti membangun komunikasi sudah pernah dicoba, tetapi membangun komunikasi bukan membuat keadaan lebih baik, justru sebaliknya malah semakin hancur begitu ya. Gimana sih Pak cara memulihkannya untuk keluarga yang seperti gini gitu ya, yang cintanya memang terasanya sudah benar-benar hambar begitu? Oke, begini. Kalau kita ingin memulihkan cinta yang benar-benar hambar, pertama harus dimulai dengan sebuah kesadaran. Ya, kesadaran dari siapa? Salah satu pihak saja cukup dulu atau lebih baik. Kenapa? Karena kalau dua-duanya nggak sadar, maka nggak akan pernah ada pemulihan. Tapi kalau dimulai dari sebuah kesadaran, rumah tanggaku ini sebenarnya sudah mengalami kehambaran. Aku butuh pembaruan, aku butuh pemulihan. Setelah sadar, butuh kemauan. Ya. Setelah ada kemauan, butuh sebuah kerendahan hati. Baik kerendahan hati terhadap pasangan maupun kerendahan hati untuk kita bisa terbuka dengan konselor. Makanya saya katakan yang berikutnya lagi adalah tentu pasti yang nggak boleh dilupakan adalah doa. Karena Tuhanlah sumber cinta itu yang ada dalam hati kita. Itu Tuhanlah yang menjadi sumber cinta dalam hati kita. Dan setelah kita berdoa, ketemulah dan konselor yang Anda dapat